Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life. Halo, selamat pagi anak-anak, salam sehat dan salam semangat selalu. Pagi ini ketemu dengan Pak Guru lagi, kita akan belajar tentang tema 7, masih tematik ya, tentang kebersamaan, yaitu yang subtema keempat, pembelajaran 4-6. Untuk pagi ini kita akan belajar pertama kali adalah muatan bahasa Indonesia. Baik, langsung saja ya. Kita akan belajar menuliskan kalimat menggunakan kata sapaan ya. Nah, kata sapaan sendiri digunakan saat kita berbicara langsung dengan lawan bicara. Kalau kita ngobrol langsung ya, itu kita biasanya menggunakan kata sapaan. Nah, kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih sopan, lebih santun ya, tidak kasar. Oke. Nah, selanjutnya kata sapaan dalam teks dan fabel. Atau fabel dulu apa? Ingat? Ya, fabel itu cerita binatang. Ketika menulis cerita berdasarkan gambar, kita harus memperhatikan tokoh dan peristiwa yang terjadi pada gambar tersebut. Selain itu, kita juga memperhatikan penggunaan kata sapa dalam ungkapan sebuah cerita. Nah, jadi saat kita menuliskan cerita, kita harus perhatikan tokoh-tokoh tersebut. Jadi tokohnya itu sedang apa atau seperti apa karakternya. Misalnya orang tua berarti kakek-kakek. Nah, terus misalnya orang yang masih muda, hewan ya, kita fabel ya. Hewannya misalnya kayak kelinci. Kelinci itu biasanya riang ya. Nah, seperti itu. Kalau kura-kura biasanya lemes, seperti itu ya. Nah, kita juga perlu memperhatikan peristiwa atau tempat terjadinya gambar tersebut atau cerita tersebut. Nah, kita juga harus memperhatikan kata sapaan. Kata sapaan kemarin seperti nama, misalnya kura-kura atau nama kancil, seperti itu ya. Jadi menyapa seperti kemarin itu ya, seperti pelajaran yang sebelumnya. Kita harus memperhatikan semuanya itu, dari tokoh, tempat kejadian, maupun kata sapaan. Nah, kita lihat contoh berikut ini ya, yang di layar ini. Silahkan kalian lihat. Ada sebuah gambar tentang apa itu ya? Rusa, ada monyet, ada pohon pisang ya. Tokoh-tokoh yang terdapat dalam gambar itu kera dan rusa. Nah, ada monyetnya itu sedang tiduran atau apa itu ya, yang di bawah itu ya. Nah, peristiwa yang terjadi dalam gambar yaitu seekor kera terjatuh. Oh, terjatuh ternyata ya. Aku kira tiduran ya. Nah, kalau kita belum tahu maksudnya, dikira keranya tiduran ya. Nah, seekor kera terjatuh saat bergelantungan di atas pohon. Nah, lalu ungkapan yang mengandung kata sapaan itu adalah contohnya seperti ini. Makanya lain kali hati-hati kera, ujar rusa. Nah, kera itu adalah contoh kata sapaan karena menyebut nama, gitu ya. Makanya lain kali hati-hati kera, itu adalah contoh kata sapaan, kata kera itu ya, memanggil nama. Seperti itu anak-anak. Nah, kita menulis isi fabel. Sekali lagi, fabel itu adalah cerita fiksi dengan hewan sebagai tokohnya ya. Dan hewan tersebut bisa berkarakter atau bertingkah laku seperti manusia. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat fabel yaitu nama tokoh atau jenis hewan dalam fabel. Nah, sifat tokoh dalam fabel juga harus diperhatikan, serta peristiwa yang terjadi dalam fabel. Jadi ada 4, ingat-ingat. Nah, yang harus diperhatikan saat membuat fabel: nama tokoh
atau jenis hewan itu ya, jenis hewannya di fabel itu namanya siapa, misalnya si hamster si Bubu, atau kelinci si Cici, atau si kucing si Pupu. Nah seperti itu ya. Nah lalu sifat tokoh tersebut, misalnya kura-kura itu baik hati, si kera itu suka membohongi kura-kura, misalnya contohnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah peristiwa itu kejadiannya di dalam fabel tersebut. Ingat ya, nama tokoh, sifat tokoh, dan peristiwa dalam fabel ada 3 ya. Nah baik, itu cukup materi untuk yang bahasa Indonesia ya. Nanti kalian boleh membaca lagi di buku tematik Bu Pena ya, untuk memperdalam lagi pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita langsung saja belajar matematika ya. Kita lihat langsung. Menentukan nilai pecahan sebagai bagian dari sekumpulan benda. Nah, sebelumnya kita sudah pernah mempelajari cara menentukan setengah bagian, sepertiga, seperempat, dan dari keseluruhan totalnya ya, keseluruhan jumlah barang tersebut. Nah, untuk dapat lebih memahaminya, kita akan melakukan kegiatan tersebut ini ya, yang akan tampil ini dengan mungkin kakak kalian, mungkin mama kalian, atau siapa yang ada di rumah ya. Kalau di sekolah ya dengan teman sebelah ya. Kita di rumah jadi boleh sama siapa saja yang ada di rumah ya. Kita nanti akan mencoba. Nah, coba kita selesaikan soal cerita tentang pecahan berikut ini. Perhatikan contoh yang tampil berikut ini. Nah, Paman memiliki 8 ekor ayam. Setengah bagian dari ayam milik Paman tersebut itu merupakan ayam jantan. Ingat, Paman memiliki 8 ekor ayam dan setengah bagiannya itu merupakan ayam jantan. Berapa ekor jumlah ayam jantan milik Paman? Nah, kita lihat penyelesaiannya ya. Itu ayam-ayamnya Paman ada 8 ya. Itu yang di atas itu ayam jantan, yang di bawah ayam betina ya, karena ayam jantan ada apa namanya, cenggernya ya. Kalau orang bilang ada cenggernya, kalau ayam jantan tidak ada ya. Kita pisah menjadi 2 karena tadi setengahnya dibilang ayam jantan. Nah, setengah yang di atas itu ayam jantan, yang setengah yang di bawah adalah ayam betina. Nah, jadi jumlah ayam jantan milik Paman adalah 4 ekor. Nah, seperti itu ya. Itu cara penyelesaiannya. Nah, gampang kan? Nah, baik, untuk selanjutnya kalian boleh memperdalam lagi dari buku Bu Pena. Nah, selanjutnya kita nanti akan belajar PPKN dan SPDP dengan Pak Wawan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Pak Guru. Hari ini kita masih belajar tema 7, subtema 4, pembelajaran 4, 5, dan 6. Pada kesempatan ini Pak Guru akan memberikan pelajaran tentang pelajaran PPKN dan SPDP. Kemudian yang pertama, Pak Guru akan mulai pembelajaran PPKN terlebih dahulu. Keberagaman suku bangsa teman di sekolah. Masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki kebudayaan yang khas. Kebudayaan itu antara lain dapat ditunjukkan dengan bahasa daerah, pakaian adat, kesenian daerah, dan adat istiadat. Sikap saling menghormati adalah kunci kerukunan
dan persatuan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Jadi, dengan teman yang berbeda suku, kita juga harus saling menghormati dan menghargai. Kita harus tetap hidup rukun agar tercipta kehidupan yang damai. Perkenalkan beragam tempat wisata kesukaan. Tempat wisata kesukaan masing-masing anak pasti berbeda-beda. Mungkin ada yang suka ke pantai, mungkin ada yang suka ke gunung, mungkin ada yang suka ke tempat-tempat yang lain. Begitu banyak tempat wisata yang dapat kita kunjungi, dan tiap anak memiliki kesukaan tempat wisata yang berbeda-beda. Di tempat wisata yang kita sukai, kita bisa melakukan apa saja yang kita inginkan. Kalau di pantai, mungkin kita bisa membuat istana dari pasir dan sebagainya. Nanti di akhir pembelajaran ini ada beberapa tugas yang harus anak-anak kerjakan, dan untuk lebih jelasnya lagi anak-anak bisa melihat dari buku pena. Terima kasih. Baiklah anak-anak, setelah tadi Pak Guru memberikan materi tentang pelajaran PPKN, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pelajaran SPDB, yaitu pembelajaran bagaimana kita cara menghias bingkai dengan menggunakan bahan alam. Sekedar mengingatkan Pak Guru bahwa bahan alam itu adalah bahan yang ada di alam, dan tentunya itu adalah diciptakan oleh Tuhan. Kemudian bahan buatan itu adalah bahan yang dibuat oleh manusia melalui pabrik dan sebagainya. Contoh bahan buatan itu plastik, kaleng, kertas, kemudian kain, itu juga termasuk bahan-bahan buatan. Kemudian kalau bahan alam itu bahan-bahan yang ada di alam, contohnya daun-daunan, biji-bijian, ranting pohon, kemudian kulit kerang, kemudian kulit telur, dan sebagainya. Pada saat ini kita akan belajar menghias bingkai dengan menggunakan bahan-bahan alam. Tentunya bahan-bahan alam yang ada di sekitar kita saja. Jadi kita tidak usah repot-repot untuk mencari bahan-bahan alam yang susah. Nanti anak-anak bisa melihat contoh gambar yang ada di buku pena tentunya. Nanti di sana ada tahap-tahapannya, kemudian nanti bisa anak-anak mengikuti, dan nanti hasilnya anak-anak bisa foto dan kirim japri ke Pak Guru hasil bingkai hiasan dengan menggunakan bahan alam. Fotonya, bingkainya itu berisi dengan foto-foto ke anak-anak sendiri ya. Nanti dihias dengan menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari alam. Pak Guru tunggu tugasnya. Selamat mengerjakan. Dan jika anak mengalami kesulitan, bisa anak meminta bantuan kepada kakak, orang tua, atau saudara. Terima kasih.